Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bukti keautentikan Al-Quran. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, bahwasanya ada 4 kitab yang wajib kita percayai. Yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun walaupun kita diwajibkan mempercayai keempat kitab ini, namun kita meyakini bahwasanya hanya kitab Al-Quran lah yang masih autentik, yang masih asli, bersumber dari Allah. Sedangkan 3 kitab lainnya sudah banyak dirubah, dikurangi ataupun ditambah oleh tangan manusia. Sekarang, apa bukti keautentikan Al-Quran? Hal ini dapat kita lihat dari 2 hal. Yang pertama, adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua dapat kita lihat dari sejarah penulisan dan pemeliharaan Al-Quran. Mari kita pelajari. Pertama, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Namun di antara semua kitab yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut, hanya Al-Quranlah yang Allah berikan jaminan bahwasanya Allah memeliharanya dari kepalsuan. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jika Allah yang telah menjaminnya, tentu kita sangat percaya bahwasanya Al-Quran ini memang benar-benar masih murni tanpa ada perubahan satupun. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah untuk membuktikan keautentikan Al-Quran menantang para bangsa Arab yang saat itu sedang dalam puncak dalam hal kesastraannya, yaitu bahwasanya apakah mereka mampu membuat surah ataupun kitab seperti Al-Quran. Karena jika memang Al-Quran tidak asli atau bersumber dari manusia, pastilah ada yang mampu menirunya. Di antaranya dalam surah At-Tur ayat 33-34 Allah menantang untuk membuat siapapun yang mampu membuat semisal Al-Quran. Satu kitab, siapa yang mampu bisa? Ternyata tidak ada yang bisa. Kemudian diturunkan dalam surah Hud ayat 13, apakah ada yang bisa membuat 10 surah saja semisal Al-Quran? Ternyata juga tidak ada yang bisa. Dan yang terakhir diturunkan lagi, apakah ada yang bisa 1 surah saja membuat semisal Al-Quran? Dalam Al-Baqarah ayat 23, ternyata tidak ada yang bisa. Karena memang kalimat Al-Quran adalah kalimat yang sangat tinggi, kalimat yang sangat indah, kandungannya juga sangat tinggi dan sangat mulia, sehingga tidak ada satupun manusia yang mampu menirunya. Inilah yang membuktikan keautentikan Al-Quran. Bukti keautentikan Al-Quran yang kedua bisa kita lihat dari sejarah penulisan Al-Quran yang sudah kita pelajari pada bab 2 yang lalu, bahwasanya Al-Quran ini sejak pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sudah menyuruh para sahabat untuk menulisnya. Baik itu di pelepah kurma, pada tulang-tulang, ataupun batu, ataupun kulit binatang. Yang kemudian pada masa Abu Bakar dikumpulkan, dan pada zaman Utsman dibukukan, sehingga tidak ada celah bagi orang yang mau ataupun ingin merubahnya. Hal ini berbeda jika kita lihat dengan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Berdasarkan sejarah bahwasanya kitab Injil tersebut baru ditulis hampir 100 tahun setelah wafatnya Isa Al-Masih. Dan itu pun kitab Injil yang dikarang oleh para murid dari Isa tersebut bukanlah merupakan murni firman Allah. Akan tetapi mereka menulis semacam biografi atau sejarah hidup Isa Al-Masih yang kemudian mereka namai Injil. Padahal Injil yang sebenarnya bukanlah itu, melainkan yang dulu
Nabi Isa pernah sampaikan dan tidak mereka tulis. Bukti keautentikan Al-Quran yang ketiga juga kita bisa lihat dari sejarah pemeliharaan Al-Quran. Al-Quran Al-Karim sejak dibukukan pada zaman Utsman sampai sekarang sangat-sangat terjaga. Di antaranya oleh para penghafalnya. Para penghafal Al-Quran ini terus-menerus berlanjut dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Tanpa hentinya bermunculan terus orang yang menghafal Al-Quran. Sehingga tidak ada celah bagi orang yang mau merubahnya. Karena jika ada satu huruf saja berubah dalam Al-Quran, tentu para penghafal Al-Quran akan menyadarinya. Yang kedua juga, sejarah perkembangan Islam tidak pernah mengalami keruntuhan total. Artinya, setelah zaman Khalifah 4 berlanjut ke dinasti Umayyah. Setelah itu langsung berlanjut kepada dinasti Abbasiyah dan seterusnya. Berbeda dengan bangsa Yahudi, yang mana mereka diturunkan kitab Taurat dan Zabur. Bangsa Yahudi ini dalam sejarahnya banyak mengalami keruntuhan total, yang mana selama keruntuhan itu mereka benar-benar hancur dan kitab-kitab mereka dibakar hingga dimusnahkan. Sehingga kitab mereka yang mereka klaim sebagai Taurat dan Zabur zaman sekarang diragukan oleh banyak pihak bahwasanya itu benar-benar asli karena kitab mereka yang dulu sudah pernah dimusnahkan oleh para penjajah bangsa Yahudi. Demikian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.